semua. Tabiun. Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan berkah sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri acara Desiminasi Budaya Positif Guru Penggerak Angkatan 11 UPTD SMP Negeri 1 Jabung. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk tertibnya acara pada hari ini, susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala UPTD SMP Negeri 1 Jabung, yang ketiga penyampaian materi, keempat penutup. 4 susunan acara tersebut yang akan kita lalui tahap demi tahapnya, dan untuk efektifnya waktu, mari kita buka acara pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman yang berbeda keyakinan, kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Soleh SPD MPD, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat kepada Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 1 Jabung yang kami hormati. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan yaitu kesehatan, keimanan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di suatu tempat, yaitu di laboratorium IPA dengan keadaan sehat walafiat. Yang keduanya, semoga selawat dan salam semoga tetap terlibatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu umatnya bisa melaksanakan ajarannya dan mendapatkan syafaatnya. Untuk selanjutnya, izinkanlah kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang kaitannya pada pagi hari ini, yaitu tanggal 26 Agustus tahun 2024, bahwa keluarga besar SMP yaitu mengadakan acara yaitu Desiminasi Budaya Positif UPTD SMP Negeri 1 Jabung, yaitu beliau yang nakodai yang menggerakkan adalah para CDP Angkatan 11 tahun 2024. Namun sebelumnya saya sampaikan pada hari ini saya berbahagia lengkap pramuka, karena hari ini momen bagi pramuka di Jabung, umumnya khususnya saya pribadi itu ada agenda bersama dengan Wakil Cabang Lampung Timur yang dipromotori atau ketuanya adalah Ibu Yusbariah, yang hari ini akan mengadakan pertemuan, mengadakan upacara besar, dan yang tak kalah pentingnya yaitu melantik beberapa kamaritus termasuk saya, yaitu pelantikan Pancawaksa. Ini saya mohon maaf tidak bisa sama-sama seragamnya, karena habis ini saya harus ke sana karena dari jam 7 beliau dibuka, yaitu Parcak Yusbariah sudah ada di lokasi. Baiklah para bapak ibu sekalian, yaitu desiminasi budaya positif yang dilakukan oleh para
CGP, calon penggerak, mungkin juga yaitu pengajar praktek, yang mana di SMP 1 merupakan yaitu guru penggerak dan calon guru penggerak yang terbanyak, mungkin ya hitung-hitung selama pemilu paling banyak. Mudah-mudahan dengan banyaknya guru penggerak ini, yaitu nasib daripada anak-anak pendidikan di Jagung utamanya dan khususnya di SMP 1 Jagung lebih baik daripada sebelumnya. Dan guru penggerak CGP dan juga beberapa ada yang dapat panggilan PPG nanti akan bisa mewarnai, memberi contoh kepada yang lain, dan mudah-mudahan yang lain yang belum ya terpanggil ya mudah-mudahan nanti segera mengikutinya atas kesabaran dan upaya kita. Dan juga ini juga merupakan upaya dari semuanya. Jadi seperti ini yang panggil PPG, yang CGP, ini jangan merasa itu adalah karya saya, ini karya bersama lah, sesuai dengan tupoksinya. Hari ini pun juga nanti ketika ada momen yang pas, nanti siapa yang bisa saya ajak omong, syukur kadisnya hadir. Biasanya kalau Warcam hadir, kadis hadir, ada yang panggil, saya nanti akan yang empat mata lah, yaitu untuk intinya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elvira Sukmana, CGP Angkatan 11, dan rekan saya Ibu Megawati. Di sini kami akan membagikan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai acara ini, ada baiknya kita mulai dengan nafas basmalah. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, di sini saya ingin menanyakan kata-kata untuk hari ini. Ya, gimana Bapak Ibu? Kata-kata untuk hari ini apa saja? Coba Leslie sama Ibu, coba Ibu Lina. Kata-kata untuk hari ini biar kita semangat gitu. Kata-kata untuk hari ini luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Lina. Ibu Happy, bisa kata-kata hari ini? Ya, sebelum kita mulai presentasinya kata-kata hari ini. Semoga jadi lebih baik. Amin. Baik Ibu, jadi kata-kata hari ini adalah luar biasa dan semoga kita menjadi lebih baik. Ya, saya mulai saja. Di sini aksinya diseminasi budaya positif. Saya sendiri yang akan menyampaikan materinya. Di sini kesepakatan forum diseminasi. Ya, jadi di sini disiplin positif itu memiliki ada kesepakatan forum diseminasi. Ada di sini salah satu contohnya menghargai siapapun, dan yang kedua menjadi pendengar yang baik. Baik, dari Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan? Kesepakatan forum diseminasi. Coba Ibu Mega. Boleh. Ibu Eka. Untuk kesepakatan hari ini, biar kegiatan kita ini berlangsung dengan baik dan lancar, salah satunya HP tolong di silent, jadi tidak mengganggu proses Handphone ya Bu ya, handphone dinonaktifkan biar berjalan lancar. Untuk sekolah atau kelas itu dibuat bersama ya Ibu Eka Suci ya, berdasarkan kolaborasi dengan siswa dan gurunya yang ingin mencapai suatu kesepakatan di kelas tersebut.
Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki dasar kebutuhan. Seperti apa sih dasar kebutuhan yang kita miliki itu, Bapak Ibu? Boleh ditambahkan, Ibu Devi? Boleh. Kebutuhan dasar manusia. Contohnya ya, contohnya boleh. Kebutuhan bertahan hidup, Ya, bertahan hidup ya. Jadi kasih sayang, kasih sayang, rasa aman, rasa aman, perlindungan. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia yang paling dasar sekali adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, kenyamanan, terus kebebasan, dan masih banyak yang lainnya kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu seperti apa sih, Ibu Yustin bisa? Baik, kalau menurut saya posisi kontrol restitusi itu misalnya kita dalam menghadapi suatu masalah, bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita takut, apakah kita bisa menyikapinya dengan berpikir lebih jernih seperti itu, atau ya kalau dalam guru misalkan posisi kita itu dalam mendidik siswa, apakah kita itu sebagai penghukum, apakah kita itu sebagai teman, atau kita sebagai manajer dan lain sebagainya seperti itu. Oh iya, baik. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang kita lakukan agar anak bisa bertanggung jawab. Nah, di sini saya terapkan sebagai contoh di kelas saya sendiri. Saya menerapkannya kepada anak-anak yang ada di kelas saya, yaitu dengan cara mereka saling membantu saat mengerjakan piketnya agar cepat selesai. Jadi kalau kita melihat dari gambar ini, Bapak Ibu, ya di sini terlihat siswa tersebut sedang apa ya, Bapak Ibu ya? Ya, bersih-bersih. Jadi dilayarkan dalam foto tersebut apa sih, Bapak Ibu? Gotong royong ya. Jadi di sini adalah tujuannya menerapkan disiplin positifnya adalah gotong royong. Nah, di sini juga saya menerapkan disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, kalau di sini, kalau melihat dari foto yang ada di sini, di situ saya mengontrol siswa agar bisa berkolaborasi dan berdiskusi untuk menghasilkan capaian tujuan bersama. Jadi tidak mementingkan egonya masing-masing. Dan yang di sini, disiplin diri dapat membuat diri memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi disiplin positif itu timbulnya dari diri kita sendiri, bukan dari faktor luar, tapi dari internal, dari diri kita sendiri. Nah, dalam disiplin positif ini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama, Bapak Ibu tahu tidak profil pelajar Pancasila? Tahu ya? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Jadi kita harus memiliki iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah mandiri. Mandiri itu seperti apa sih, Ibu Eka? Eka Suci ya? Mandiri itu seperti contoh seorang siswa itu tidak mengandalkan temannya. Dia mampu mengerjakan sesuatu sendiri, tidak tanpa mengandalkan orang lain, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Eka. Jadi mandiri itu adalah mereka melakukan suatu kegiatan itu secara sendiri, tidak bergantung dengan temannya, ya.
Dan yang ketiga, berkebinekaan global. Boleh Ibu Eka saja. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global artinya bahwa kita harus menghargai keanekaragaman yang ada di negara Indonesia. Jadi siswa itu harus saling menghargai teman-temannya yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, sehingga terciptalah lingkungan belajar yang baik, terciptalah persatuan dan kesatuan. Ya, jadi berkebinekaan global itu adalah saling menghormati antara satu dan lainnya. Karena di Indonesia ini kita memiliki keberagaman suku dan budaya. Dan yang keempat, bergotong royong. Boleh Ibu Happy bergotong royong itu yang seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya untuk bergotong royong itu adalah saling bekerja sama. Jadi berkolaborasi, misalkan dalam kelas itu bekerja saling menolong, kemudian kerja dalam kelompok, kerja tim dan lain sebagainya, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Happy. Jadi bergotong royong itu adalah suatu kegiatan di mana kita akan mencapai tujuan bersama. Jadi saling membantu ya Bu ya. Jadi mandiri itu adalah mereka melakukan suatu kegiatan itu secara sendiri, tidak bergantung dengan temannya, ya. Dan yang ketiga, berkebinekaan global. Boleh Ibu Eka saja. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global artinya bahwa kita harus menghargai keanekaragaman yang ada di negara Indonesia. Jadi siswa itu harus saling menghargai teman-temannya yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, sehingga terciptalah lingkungan belajar yang baik, terciptalah persatuan dan kesatuan. Ya, jadi berkebinekaan global itu adalah saling menghormati antara satu dan lainnya. Karena di Indonesia ini kita memiliki keberagaman suku dan budaya. Dan yang keempat, bergotong royong. Boleh Ibu Happy bergotong royong itu yang seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya untuk bergotong royong itu adalah saling bekerja sama. Jadi berkolaborasi, misalkan dalam kelas itu bekerja saling menolong, kemudian kerja dalam kelompok, kerja tim dan lain sebagainya, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Happy. Jadi bergotong royong itu adalah suatu kegiatan di mana kita akan mencapai tujuan bersama. Jadi saling membantu ya Bu ya. Dan kreatif di sini yang seperti apa ya Dokter? Bisa disebutkan Ibu Yusin, boleh? Baik, kalau menurut saya pribadi, kreatif itu adalah kemampuan kita dalam melakukan sesuatu. Misalkan kayak kita membuat sesuatu dengan identitas sendiri seperti itu, atau membuat produk sesuai dengan identitas sendiri seperti itu. Jadi kreatif di sini kita bisa simpulkan bahwa kita itu harus memiliki ekspresinya sendiri atau identitas sendiri ya. Jalan terakhir adalah bernalar kritis. Bernalar kritis itu seperti apa? Boleh Ibu Rina? Bernalar kritis jadi sebuah kemampuan untuk kita dapat berpikir, mengolah informasi tentang apa yang kita dapatkan sehingga informasi yang kita dapatkan ini bisa untuk menyelesaikan sebuah masalah atau memperkuat pengetahuan yang akan kita cari. Jadi bernalar kritis adalah bagaimana cara kita sendiri untuk mencari solusi setiap permasalahan. Terima kasih Bu Rina. Jadi di sini profil pelajar Pancasila itu harus ada di sekolah kita dalam disiplin positif itu ya.
karena gunanya banyak sekali di sini. Dan yang motivasi perilaku manusia, soalnya motivasi perilaku manusia. Kalau dilihat di sini motivasi perilaku manusia tadi seperti disebutkan Ibu Marlena, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah suatu harapan, ya. Motivasi itu adalah suatu harapan manusia tentang sesuatu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang kita rasakan kalau kita tidak nyaman atau kita mau dihukum itu pasti kita menghindar ya, agar kita tidak dihukum. Itu perilaku manusia. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya sendiri itu bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan sesuatu dan dari orang lain, yang mana kita berusaha secara kuat. Misalkan saya sendiri di sini, saya memiliki perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saya ingin dibilang dengan sifat saya sendiri, saya ingin menjadi guru yang baik. Jadi saya tidak memungkiri, saya ingin dibilang dengan anak-anak murid saya, oh ibu ini baik, oh ibu ini masuk terus setiap pembelajaran, ya oh ibu ini baik dengan kami, selalu kan dengan kami. Jadi saya juga memiliki perasaan seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu seperti apa ya Ibu Eka bisa disebutkan? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bisa Ibu Eka Suci? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai. Jadi ini seseorang yang ingin diakui oleh orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu, termotivasi untuk melakukan sesuatu karena orang lain, bukan karena dari dirinya sendiri. Jadi karena mungkin seorang siswa itu karena dia ingin dipandang lebih baik dari teman-temannya, seperti itu. Terima kasih Bu Eka. Jadi di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya seperti yang disebutkan dengan Ibu Eka Suci. Nah kita kalau di sini video saya itu menerapkan tentang piket. Jadi piket di sini itu untuk membuat siswa saya sendiri bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka sepakati. Seperti kalau piket itu biar kelasnya lebih nyaman dan bersih. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah. Ini sudah saya buat dari awal. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi di awal itu saya membuat pertanyaan-pertanyaan dengan anak-anak. Apa sih yang harus kita terapkan di kelas kita atau di sekolah kita untuk memenuhi lingkungan kita agar nyaman dan nyaman untuk belajar. Nah, di sini sudah ada contoh ini dari guru Mapelti, keyakinan kelas dan sekolah. Nah, contoh penerapan keyakinan kelas. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal bahwa saya menyepakati, anak dan saya menyepakati agar kelas kami itu nyaman dan bersih. Jadi anak-anak siap menjalankan piketnya dan bertanggung jawab. Di sini saya memantau anak-anak.
calon guru penggerak angkatan 11 Lampung Timur. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Amin. Kita lanjut. Ya, di sini ada 6 positif budaya positif. Yang pertama di sini disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu atau Bapak, disiplin positif itu seperti apa sih Bapak Ibu di dalam benak kalian? Ya, silakan untuk Ibu Justina. Baik, kalau menurut saya pribadi, disiplin positif itu adalah aturan yang disepakati oleh dirinya sendiri agar dia lebih baik. Ya, terima kasih. Kebutuhan dasar manusia. Saya ingin bertanya sama Ibu. Di benak Bapak Ibu itu kebutuhan dasar manusia itu seperti apa ya? Silakan Ibu Eka Suci. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama Ya, manusia itu Bapak bertanya sama murid yang membolos tadi itu, saya itu tidak ingin membenarkan mau itu dia salah, mau itu benar. Saya harus bertanya sesuai dengan ya. Yang kelima, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, yang terakhir di sini Bapak Ibu, nah murid itu tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini termasuk dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 tadi. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Ini tindakan yang salah. Nah, sudah saya lakukan Bapak Ibu langsung aja. Nah, validasi tindakan yang salah. Saya akan menanyakan kepada murid tersebut. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Nah, saya otomatis langsung bertanya sama murid. Nah, yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Nah, ketika dia itu membolos, saya bertanya sama murid, apakah itu penting membolos itu? Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Berarti supaya murid tersebut tidak membolos, saya harus meyakinkan murid itu supaya dia merubah sikapnya yang baru ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus membolos ya Bapak Ibu. Nah, dia itu harus belajar untuk tidak membolos di saat jam pelajarannya. Ini tindakan yang salah validasinya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, di sini menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, saya itu kemarin anak saya diterima kebutuhan untuk
memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa jadi bagian dari suatu kelompok. Sudah dijawab Ibu tadi ya, Ibu Rina. Nah, penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Nah, kita next ya Bapak Ibu. Nah, kebebasan di sini, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan. Kita sebenarnya manusia itu butuh kebebasan Bapak Ibu. Ya, kita sendiri yang mengendalikan diri kita. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ketika kita mengajar di dalam kelas, pasti anak-anak itu sukanya bermain ya Bapak Ibu ya. Ada yang tertawa, mereka itu perlu kesenangan. Nah, selanjutnya, nah di sini ada studi kasus. Nah, Ibu Sulaika, guru wali kelas 9D, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang akan dilakukan menurut Anda kira-kira? Kita lanjut. Nah, yang pertama Bapak Ibu, alasan Tommy ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah suatu kebutuhan hidup ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, nah, karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang terpenuhi untuk Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, itu kebutuhan kekuasaan ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, alasan Tommy, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang nomor 5, ini kesenangannya, alasan Tommy. Tommy melakukan karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, itu kebutuhan dasar kesenangan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah, setelah kita itu kebutuhan dasar manusia, selanjutnya kita ke posisi kontrol restitusi. Bagaimana Ibu Happy? Yang ada di benak Ibu Happy itu posisi kontrol itu seperti apa ya? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi posisi kontrol restitusi. Di sini kalau saya menurut pendapat saya itu adalah bagaimana posisi kontrol seorang guru dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah dia sebagai pembuku atau membuat murid itu merasa bersalah, atau mungkin dia sebagai manajer, atau dia memposisikan dirinya sebagai seorang teman.
Jadi gimanakah posisi seorang guru itu bisa menganalisis dari kasus Bu Tommy, Pak Tommy dengan guru Bu Zoleha tadi, kita bisa menganalisis kasus gimanakah letak Bu Zoleha ini untuk meletakkan dirinya sebagai posisi kontrolnya sebagai apa? Terima kasih Bu Mega. Ya, terima kasih Bu Evi. Dari posisi kontrol restitusi itu, ya, yang sudah dikatakan Ibu Evi itu sebagai teman, sebagai manajer, terutama kita itu sebagai guru itu manajer Ibu ya. Ya. Lanjut. Nah, yang tadi itu yang sudah disebutkan oleh Ibu Evi, guru itu sebagai penghukum, guru itu sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kita akan lanjut ya Bapak Ibu karena ada contohnya di sini ya. Ya. Nah, di sini ya 5 posisi kontrol di sini ya. Nah, identitas gagal atau kontrol dari luar. Nah, menghindari hukuman. Nah, di situ yang pertama penghukum. Nah, guru yang berbuat ini di sini. Guru itu membuat anak itu seolah-olah menyakiti dia atau menyindir dia. Itu salah satu guru penghukum. Ya. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, guru itu berceramah, guru itu mengatakan sesuatu hal yang buruk tentang murid itu termasuk pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Yang kedua itu guru sebagai teman. Nah, contohnya seperti ini, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, alasan seperti apa nanti tidak bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nah, pemantau, menghitung atau mengukur. Ya, misalkan kita itu guru sebagai pemantau. Ya, sering kita lakukan nih Bapak Ibu ya. Seperti ya kita lanjut aja. Oh iya, pemantau ya. Ya, contohnya kita melihat anak itu berbuat salah kan ya. Yang kelima itu manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari studi kasus tadi itu sebenarnya Bapak Ibu termasuk manajer ya. Kita itu mulai ya dari studi kasus Tommy tadi itu termasuk dari manajer ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ya. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Sebenarnya Bapak Ibu, dari kelima tersebut, dari guru penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, itu sebenarnya kita itu guru itu harus sebagai manajer ya. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Nah, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemarin saya sudah melakukan itu Bapak Ibu karena kelas 9C kelas 9C ya B kelas 9B kemarin saya itu mendapat salah satu siswa yang bolos keluar dari saat jam pelajaran, dia ke kantin Bapak Ibu. Nah, saya melakukan posisi kontrol restitusi kemarin itu. Bagaimana kita itu
anak tersebut mempersilahkan dia untuk bertanggung jawab, menemukan solusinya, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, di sini ada tahapannya Bapak Ibu. Dari posisi kontrol tadi, ini ada tahapannya. Tahapan dalam segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Begini, ketika murid itu berbuat salah, ya, kita itu jangan buru-buru memarahi dia, Bapak Ibu. Jangan buru-buru kita tanyakan dulu itu masalahnya itu apa, ya. Nah, setelah itu kita melakukan tindakan. Nah, supaya anak tersebut itu merasa nyaman ketika kita bertanya itu dan meyakinkan dia. Kita harus menanyakan keyakinannya dulu nanti. Ada 3. Nah, di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasar prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Sudah saya lakukan ya Bapak Ibu kemarin itu. Nah, menstabilkan identitas. Nah, yang pertama di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu kemarin saya itu bertanya sama murid yang membolos itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ya berbuat salah itu manusiawi sebenarnya. Yang kedua itu tidak ada manusia sempurna. Nah, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada yang berbuat salah ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ketika saya itu menanyakan ke murid, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ya. Yang keempat, nah di sini Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, saya itu kemarin langsung bertanya sama murid yang membolos tadi itu. Saya itu tidak ingin membenarkan mau itu dia salah, mau itu benar. Saya harus bertanya sesuai dengan ya. Yang kelima, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap? Bapak bertanya sama murid yang membolos tadi itu. Saya itu tidak ingin membenarkan mau itu dia salah, mau itu benar. Saya harus bertanya sesuai dengan ya. Yang kelima, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, yang terakhir di sini Bapak Ibu, nah murid itu tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini termasuk dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 tadi. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Ini tindakan yang salah. Nah, sudah saya lakukan Bapak Ibu langsung nanti. Nah,
Nah, validasi tindakan yang salah, saya akan menanyakan kepada murid tersebut. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Nah, saya otomatis langsung bertanya sama murid. Nah, yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Nah, ketika dia itu membolos, saya bertanya sama murid, apakah itu penting membolos itu? Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Berarti supaya murid tersebut tidak membolos, saya harus meyakinkan murid itu supaya dia merubah sikapnya yang baru, ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus membolos, ya Bapak Ibu. Nah, dia itu harus belajar untuk tidak membolos di saat jam pelajarannya. Ini tindakan yang salah validasinya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, di sini menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, saya itu kemarin anak yang membolos itu saya menanyakan keyakinan supaya dia tidak membolos lagi, melakukan pertanyaan-pertanyaan sama murid tersebut. Oh iya, ini contoh dari Ibu Elvira yang tadi ya Bu? Iya, restitusi. Ya baik Bapak Ibu, ini sebagai contoh saya menerapkan segitiga restitusi di kelas saya. Di sini ada siswa yang mencontek saat ulangan. Namanya Alvin, kelas 9B. Dia mencontek saat jam pelajaran kepemimpinan. Terus kalau misalkan aku nggak ngerti, aku ada apa seperti apa? Jadi kalau di dari nafas kita itu masuk akal misalnya ya, kelihatannya seperti apa kalau populasi itu? Tidak, jadi kita harus bersikap jujur pada diri kita sendiri. Kita hanya beringus, tapi yang beri mau melakukan mau minta maaf dan saya bisa maaf terus ada Nah, itu contoh yang sudah saya terapkan di kelas saya tentang siswa yang kontek saat ulangan di pelajaran Ibu Lina. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian
presentasi kami hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.